This worker shared that his shift runs from 8 a.m. to 10 p.m. with breaks for lunch and dinner. 哪有什么底薪啊？我刚他妈的加班费都没有。These are the first secret pictures from inside the factories that produce for Apple. An exhausted workforce, people sleeping on their breaks, others falling asleep as they work. Hai generasi yang haus literasi. Di sini gue mau ngomongin tentang sebuah budaya kerja sebagai buruh di Cina. Beda-beda tipis sama budaya kerja 996. Tapi kalau 996 itu kan lebih ke kantoran ya. Kalau yang sebagai buruh pabrik itu sistemnya beda lagi. Bahkan dalam beberapa kasus, ada pabrik yang mempekerjakan buruh mereka itu sampai lebih dari 12 jam sehari. Through covert interviews, we learn that they are often forced to work 14 hours a day, 7 days a week. Dan bahkan mereka harus kerja full selama seminggu, gak ada hari libur sama sekali. Kayak buruh ini yang ngomong, Fabric continued to arrive. If a month has 31 days, I work all 31 days. Gokil bener kan? Apalagi kalau kerja sebagai buruh, itu lebih bergantung sama yang namanya fisik kan ya. Terus juga butuh banget sama yang namanya keterampilan dan juga koordinasi juga dari masing-masing pekerjanya buat operate mesin-mesinnya sama mastiin quality outputnya tuh berjalan dengan baik semua. Semuanya harus seragam dan tetap baik gitu ya. Dan ini semua jadi masalah yang sampai jadi sebuah fenomena yang dikasih nama sweatshop culture. Yaitu sebuah budaya di mana perusahaan itu mempekerjakan para pekerjanya, atau di sini kasusnya buruh, dengan fasilitas yang minim, upah yang kecil, dan jam kerja yang panjang. Jadi ini diforsir gila-gilaan sama mesin kapitalis buat menghasilkan keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Dan pertanyaannya mungkin buat kita-kita yang nggak relate sama mereka, kok mau-mau aja mereka kerja gila-gilaan kayak begitu dan digaji rendah pula? Ya karena jawabannya ya nggak ada pilihan ya. Kondisi kerja dari buruh-buruh di pabrik ini tuh biasanya enggak banget ya. Sampai suatu saat, akhirnya fenomena ini tuh mendapat perhatian dari media internasional. Karena terjadi sebuah tragedi di salah satu pabrik yang bernama Foxconn. Dan yang terjadi di dalam tragedi ini gila banget. Karena ada totalnya 9 orang buruh yang kerja di Foxconn ini, itu mengakhiri hidup mereka dalam kurun waktu 3 bulan. But while they build 40% of the world's electronics, relatively few Americans knew their name until 2010, when 9 Foxconn workers jumped to their deaths in a span of 3 months. The suicide nets are still a reminder of that horror. Jadi dalam sebulan, setidaknya ada 3 orang yang loncat ya. Ini akhirnya menjadi perhatian dari media internasional yang akan gue jelasin nanti secara detail. Karena nggak cuma Foxconn aja, tapi pabrik-pabrik lainnya pun juga ada yang ketahuan mempekerjakan anak-anak supaya bisa bayar gaji mereka lebih murah. Gokil banget sih sumpah. Pabrik fast fashion kayak Shein itu juga sempat jadi sorotan di tahun 2025. Karena buruhnya itu sampai kerja 75 jam selama seminggu. Jadi sehari itu kerjanya sekitar 10 sampai 11 jam kerja. Jadi bahkan ini melebihi budaya kerja 996. Karena 996 kan seenggaknya masih dapat 1 hari libur gitu ya. So gue bakal bahas isu sosial budaya kerja sweatshop ini lebih detail lagi. Termasuk juga apakah hal ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang positif atau hal yang negatif. Yang negatifnya tuh lebih banyak. Karena tidak bisa dipungkiri, kehadiran pabrik-pabrik ini walaupun waktu kerjanya gila banget dan bayarannya juga kecil, mereka tetap menyediakan lapangan kerja buat para pegawai di Cina. Yang nanti dilemanya bakal gue jelasin juga di dalam video ini. So, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Dan langsung aja, let's take a closer look. Sebelum gue masuk ke fenomena sweatshop ini, gue bakal jelasin dulu pelaku yang menjadi sorotan utama di dalam video ini ya, yaitu Foxconn. Foxconn ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Taiwan pada tahun 1974, yang sekarang ini dikenal sebagai salah satu pabrik electronics manufacturing yang terbesar di dunia pada saat ini.
Jadi Foxconn ini kantor pusatnya tuh ada di Taiwan, dan sebenarnya memang bukan punya China Mainland. Tapi di tahun 1988, Foxconn akhirnya membuka pabrik pertamanya di kota Longhua di provinsi Shenzhen yang ada di China Mainland. Dari sinilah Foxconn mulai dapat proyek-proyek gede dari perusahaan-perusahaan elektronik ternama di dunia. Kayak di tahun 2001, mereka dapat proyek gede dari Intel buat produksi motherboard secara masif. Dan dari titik ini, proyek-proyeknya mulai makin lagi berdatangan lagi dan makin banyak lagi perusahaan yang mempercayakan produksi komponen-komponen elektronik mereka kepada Foxconn. Kayak Nintendo, Dell, BlackBerry, sampai produksi barang-barang Apple kayak iPhone sama iPad itu juga di Foxconn ini. Sampai-sampai sempat ada kasus di mana Foxconn ini naruh label di iPhone sama iPad yang diproduksi dalam kalimat Designed by Apple in California, assembled in China. Yang akhirnya diputusin untuk dicabut ya labelnya. Tapi kejayaan ini harus terhambat. Dan inilah isu yang gue pengen bahas di sini, yaitu tragedi Foxconn. I'm told this is the very first time any reporter from any country has been allowed to see this. Look at the individuals, and you see mostly teenagers from the countryside, 17, 18-year-olds far away from very poor homes. They live in a dorm with 7 strangers, spend 6 days a week repeating the same task again and again. Fatigue and boredom are common in any factory, but this one is surrounded by suicide nets. They are everywhere. Di tahun 2010, kejadian gelap terjadi di dalam Foxconn, di mana mulai bermunculan buruh-buruh pabrik yang mengakhiri hidup mereka dengan cara lompat dari atap-atap gedung terbuka di Foxconn ini. Dan kejadian terjadinya masalah ini terjadi di kota Longhua yang gue jelasin tadi sebelumnya, di provinsi Shenzhen. Sampai akhirnya dari data di tahun 2010 lalu, ada 18 kasus buruh yang melakukan percobaan lompat, dan ada 14 orang yang dinyatakan meninggal pada saat itu. Hal ini sampai jadi liputan dari media-media internasional, dan dari sinilah sebenarnya nama Foxconn itu mulai melambung dan mulai dikenal juga sama dunia. Karena bad publicity ya. Walaupun sebenarnya kalau secara besarnya perusahaan, sebenarnya Foxconn itu skalanya gede banget. Tapi yang namanya pabrik, brandingannya pasti nggak akan seterkenal toko-toko retail yang emang tujuannya itu customer langsung. Karena biasanya mindset pabrik-pabrik itu kan lebih dapetin proyek-proyek besar dari perusahaan gede ya, secara langsung. Jadinya mereka nggak perlu spend marketing cost yang gede-gedean kayak perusahaan-perusahaan yang targetnya itu direct customer. Tentunya ini menjadi pertanyaan. Kok bisa para buruh di sini sampai mengakhiri hidup mereka? Dan dari sini, media-media internasional akhirnya sampai melakukan investigasi ke Foxconn ini. Bahkan sampai mendatangkan Fair Labor Association, atau gue singkat aja FLA ya biar gampang. Buat inspeksi keadaan kondisi kerja di pabrik-pabrik Foxconn yang ada di Shenzhen sama Chengdu. Memang karena exposure-nya cukup besar juga, ada kemungkinan kalau Foxconn ini tuh udah lebih siap dalam menjawab dan memperbaiki kondisi-kondisi fasilitas di sana sebelum kedatangan media-media ini. How do you know they're not putting on a show for you if they know you're coming? I expect them to put on a show for us. That's normal. But over the next couple of days, everything will surface. Jadi, karena udah siap-siap, waktu diliput itu jadi kelihatannya tuh yang bagus-bagusnya aja. Dan para buruhnya juga udah pada di briefing buat kerja seperti biasa dan gak boleh ngomong yang aneh-aneh di depan kamera. Nanti yang ngomong itu, emang orang PR-nya Foxconn aja yang jelasin. Jadi sebenarnya para buruh-buruh di sana tuh juga ngerasa sungkan ya. Dan bahkan ada yang takut juga kalau ujung-ujungnya tuh mereka dianggap jadi whistleblower dan akhirnya dipecat ya kan. Berabe. Jadi info yang didapatnya pun juga ya kebanyakan dari officialnya. Paling-paling wartawan-wartawannya aja yang berhasil nyolong-nyolong interview sama buruh di sana. My name is Bill. Nice to meet you. Karena ternyata wartawan-wartawan itu sebenarnya nggak diperbolehkan inspeksi detail di dalam pabrik Foxconn ini. Yang bahkan ada jurnalis Reuters yang pernah foto bagian depan pabriknya, itu langsung didatengin, abis itu pengendaranya tuh langsung diseret keluar dari mobil. Jadi memang ini tuh mengundang rasa curiga dari pihak-pihak dunia. You can be honest. Tapi masalah-masalah yang bisa diidentifikasi sama FLA itu kebanyakan dari panjangnya jam kerja yang bahkan bisa mencapai 12-14 jam kerja sehari selama seminggu. Yang mana kondisi ini tuh lebih parah dari 996.
Terus juga yang kedua dari penemuannya itu, yaitu dari masalah upah. Yang sebenarnya para buruh bilang tuh sebenarnya cukup adil. Walaupun sebenarnya untuk kebutuhan basic mereka tuh masih kurang. Adil tapi kurang ya, jadi sebenarnya ya nggak cukup ya. Cuma mereka ketolong aja sama fasilitas asrama yang ada di dalam Foxconn ini. Di mana para buruhnya itu semuanya tinggal di sana, jadi nggak perlu bayar sewa tempat tinggal. Dan soal makanan pun, juga ada fasilitasnya juga dari kantin, ya walaupun kantinnya berbayar ya, tapi seenggaknya lebih murah lah buat karyawan. Dan masalah ketiga, yaitu adalah fasilitas dan mesin-mesin yang dipakai di dalam pabrik itu. Karena ternyata fasilitas-fasilitas mesin pun yang ada di sana juga, itu juga bermasalah. Ada yang karatan, ada yang nggak berfungsi dengan baik. So I have a screw feeder and it gets stuck all the time. And when it got stuck, I hit it, I knocked it on the table, and then it still didn't work. So I need to press the button, and then the red lights will be on, and then some alarms, and people is going to repair it. But that was like 5 minutes later. So during that period of time, you see that I have already a pile of unfinished pieces on my table. And in the next like 30 minutes or an hour, my workload is actually double. I need to finish the pieces going very fast on the assembly line, at the same time finish the pieces on the table. And if I couldn't finish it, I need to use my time during the break to finish all those pieces. Nah sekarang, kenapa budaya sweatshop ini muncul? Kenapa bisa jadi sebuah fenomena maksudnya gitu ya? Ya jawabannya karena Cina udah memposisikan negara mereka sebagai workshop of the world. Inisiatif dari Presiden Cina saat itu, yang bernama Deng Xiaoping, itu udah ngebuat negeri Cina itu lebih berfokus sama ekspor, sama investasi dari negara asing, buat ngebuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Karena inisiatif inilah, Cina jadi dilirik sama negara-negara maju lainnya untuk ngebangun pabrik mereka di Cina. Dan ini tujuannya pasti jelas banget untuk mendapatkan output hasil produksi yang besar dengan upah yang lebih murah daripada di negara mereka sendiri ya. Belum lagi karena faktor lainnya Cina itu kayak bonus demografinya, terutama waktu masih era-era baby boomers, itu pertumbuhan populasinya juga kencang banget. Jadi mereka bisa gampang banget nyari SDM dengan gaji yang murah. Karena semakin besar populasi SDM-nya, tapi kalau lapangan pekerjaannya terbatas, hukum ekonominya kan gaji SDM-nya pada bisa ditekan ya. Nggak mau dibayar murah, masih banyak kok yang antri. Belum lagi ditambah sama budaya kerja rakyat-rakyat di Cina, udah terbiasa dengan jam kerja yang panjang, yang ngebuat ini tuh jadi pilihan utama negara maju buat bikin pabrik di situ. Dan budaya sweatshop inilah muncul akhirnya jadinya, atas dasar faktor-faktor ini. Karena yang dipentingin dari pabrik-pabrik perusahaan besar di Cina, itu adalah produksi output yang besar, tapi dengan biaya yang rendah. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya menelantarkan kondisi kerja dari para karyawannya. Dan bahkan gak tanggung-tanggung juga, ada beberapa perusahaan yang menggunakan anak-anak di bawah umur untuk kerja sebagai buruh. Karena mereka tuh lebih rela lagi kalau dibayar lebih murah, dan juga gak ada patokannya, UMR-nya tuh bingung. Apalagi kalau umurnya tuh udah legal ya, itu tuh gak ada hukum gaji anak kecil tuh berapa. Jadi bisa aja anak-anak ini adalah anak-anak yang ngerantau gitu ya, yang cuma dikasih makan sama tempat tinggal aja, dan mereka terima-terima aja asal bisa hidup. Dan ini semua tuh fenomenanya nggak cuma terjadi di Foxconn aja, tapi di banyak pabrik di Cina. Kayak contohnya pabrik fast fashion dari brand Shein, yang terkenal banget sampai berhasil dapetin profit bersih tuh sebesar 2 miliar US dollar di tahun 2023. Itu ternyata juga sempat kena masalah tentang praktek sweatshop ini, dan ketahuan mempekerjakan buruhnya dengan jam kerja 75 jam seminggu. Berarti kalau asumsinya kerja seminggu full, para buruh ini kerja minimal tuh sekitar 10-11 jam lah sehari. Back in 2022, Shein was questioned about its labor violation in its supply chain here in China. Shein then pledged $15 million over 3 to 4 years to upgrade its supply chain, aimed to ensure ethical practice and improve the welfare of workers. Despite these efforts, Shein continues to be questioned over labor practices, including concerns about forced labor and working conditions within its extensive supply chain. The machines seldom stop. More than a dozen workers told us they labor 75 hours a week.
in contravention of Chinese labour laws. Most have only 1 day off a month. Akan tetapi, walau ini semua kedengarannya buruk pada saat itu, sekarang malah muncul sebuah dilema budaya sweatshop ini. Apakah di dalam keadaan ekonomi seperti ini, fenomena ini tuh menjadi hal yang gak bisa dihindarin? Apalagi kalau melihat lapangan pekerjaan di dunia yang terbatas, dan persaingan yang sekarang tuh udah bukan sama sesama manusia aja, tapi sama mesin otomatis, yang akhirnya muncul fenomena dark factory juga ya. Ya tentunya ini jadi dilema juga. Kerja gila-gilaan tapi masih dapat gaji, atau diganti sama mesin dan gak kerja sama sekali. Karena perusahaan kayak Foxconn sama Shein, itu pun juga lama-lama pasti beradaptasi sama perkembangan teknologi dan menerapkan otomasi mesin untuk ngegantiin persentase buruh mereka. Ya walaupun argumennya pakai buruh tuh secara normal tuh jauh lebih murah ya. Tapi arahnya lama-lama kan pasti ke situ juga. Dilema ini makin disuarain lagi sama publik. Apalagi setelah perang tarif sama Amerika juga berjalan. You know what China is paying right now in tariffs? A lot. Dan proyek produksi Apple di Foxconn terancam gak lanjut. Makanya di sini Foxconn kelihatan kayak siap-siap beberes buat pindahin equipment-equipmentnya untuk relokasi ke negara lain yang mungkin sekarang buru-buru yang ada di Foxconn tuh di China Mainland itu bisa aja harus kena layoff ya. On the night of April 1st, large trucks were seen leaving the Foxconn Fulian technology facility in Wuhan, loaded with packaged equipment. Sources close to the situation suggest that the relocation could have been finished earlier, but the government intervention slowed the process. Some commenters believe the nighttime moves are intentionally likely to avoid drawing attention. Other users suggested that the equipment might be moved to Vietnam, possibly due to Foxconn not receiving orders for the iPhone 17. Another commenter expressed hopes for more companies like Foxconn in Hubei, even though they were critical of Foxconn's wages as it provided employment for people without formal education. Folks, I really didn't expect this. Foxconn offers such low pay, but when the system opened today, it only took about 20 minutes to register 2,000 people. It looks like Foxconn is still pretty popular, folks. The overall situation this year isn't great. Folks, do you really think they'll raise the pay with so many people signing up? Cuma ya kalau menurut gue tetap aja yang namanya sweatshop culture itu nggak sehat ya. Apalagi kalau jam kerjanya itu sampai gila-gilaan dengan jam kerja yang parah, gajinya juga standar, atau bahkan bisa di bawah standar juga gitu gajinya ya. Karena banyak buruh yang bilang kalau gaji mereka tuh sebenarnya nggak cukup buat ngebiayain anak dan juga kebutuhan harian mereka. Belum lagi fasilitas dan kondisi lingkungan kerja yang nggak efisien juga, kayak mesin-mesin rusak, dan itu malah ngebuat efisiensi karyawannya malah jadi terganggu produksinya. Ya maksud gue kan kalau emang profitnya udah gede begitu kan, ya bisa kali ya invest di fasilitas mesin dan juga buat produksinya tuh tetap berjalan dengan baik. Seenggaknya itulah ya. Tapi ya itu memang sisi buruk dari ekonomi kapitalis ya, yang memang bertujuannya tuh untuk meraih profit sebesar-besarnya. Nggak salah tentunya, tapi setidaknya basic human needs-nya menurut gue harus lebih diperhatiin lagi sih. Karena tetap ya, yang ngerjain itu kan manusia juga dan mereka juga punya limit. Dan mereka juga punya kebutuhan. Gak cuma untuk memenuhi kebutuhan kasta atas saja yang pengen naik private jet atau kunjungan ke luar negeri terus maksudnya ya. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau lempar sebuah pertanyaan terakhir. Kalau Foxconn atau perusahaan pabrik Cina lainnya masuk ke Indonesia dan ingin mempekerjakan buru-buru SDM Indonesia di sini sebagai lapangan kerja, apakah bakalan banyak peminatnya yang mau kerja kayak begini? Atau akan didemo abis-abisan? Silakan jawab di kolom komentar ya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini supaya channel ini juga bisa berkembang ya. Be critical and stay critical.